Hadirin dipersilakan duduk kembali. Register 01 garing PS titik rek garing 35.3573 garing Romawi 6 garing 2024. Sebelumnya saya konfirmasi dengan agenda pembacaan permohonan untuk permohonan nomor register 001 garing PS titik rek garing 35.3573 garing 6 garing 2024 antara pemohon bakal calon pasangan perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyutomo dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Hamdan Akbar Sabara SAP MAP Cimet sebagai anggota majelis. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu untuk yang hadir pada pihak pemohon apakah dari prinsipal surat kuasa KTA dan BA sumpah bisa dicek. Dan anggota 2 Agustin Anggi Siagian Islam. Demikian yang mulia perkenalan dari tim hukum dari pemohon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak termohon silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kan kuasa hukum kami belum hadir, apakah kira-kira nanti sebelum dimulai kita bisa minta skor kita sebelumnya? Tidak. Pemohon dan termohon bakal calon wali kota nama Heri Cahyono NIK 36740512127 perseorangan wali kota dan wakil wali kota Malang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan ke-1 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang berdasarkan berita acara nomor 246/PL-02-BA-3573224 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tertanggal 18 Juni 2024. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024 memberikan kuasa khusus kepada 1. Dr. Susianto SH MHum CLE 2. Fajar Santosa SH MH 3. Agustian Anggi Siagian SH. Semuanya adalah advokat sebagai penerima kuasa yang berkedudukan di kantor Malang Jejek dengan alamat Jalan Danau Kerinci Raya nomor C2B13 Kelurahan Lesan Puro Kecamatan Kedung Gandang Kota Malang Jawa Timur 65139 nomor HP 081334564009. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan KPU Kota Malang berupa berita acara nomor 246-PL-BA-3573/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tertanggal 18 Juni 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang yang beralamat di Jalan Bantaran nomor 6 Kecamatan Purwantoro Kecamatan Limping Kota Malang Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Malang berdasarkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur,
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5898, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garing PUU garing 17 Romawi 2019 tertanggal 29 Januari 2020. Kedudukan hukum pemohon, bahwa pemohon berkedudukan sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024 dari jalur perseorangan yang tengah melakukan proses verifikasi administrasi perbaikan ke-1 di Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-Undang nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, junto putusan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Kedudukan hukum termohon, bahwa termohon adalah Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 142 UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, junto peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Maka sebagai termohon, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang telah melakukan perbuatan hukum berupa mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang berupa berita acara nomor 246-PL-2-BA-3573/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan ke-1 dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tertanggal 18 Juni 2024 yang merugikan pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka KPU Kota Malang memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon.
dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Romawi 5, tenggang waktu pengajuan permohonan. Jadi pada hari ini Bawaslu Kota Malang mengadakan sidang adjudikasi. Ini adalah agenda lanjutan kemarin dari musyawarah tertutup pada tanggal 22 Juni di kantor Bawaslu Kota Malang. Pada saat itu kita melakukan mediasi tertutup, tapi hasilnya tidak ada kesepakatan antara pemohon dan termohon, yang pada akhirnya kita lanjutkan di musyawarah terbuka. Nah, ini latar belakangnya yang jelas dari BA keputusan dari KPU ya, terkait tidak memenuhi syaratnya beberapa bakal calon Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyutomo. Itu mungkin dari saya. Dan mungkin hari ini sebagai sidang perdana materinya apa ya, Pak? Untuk hari ini pembacaan pokok-pokok permohonan yang pertama, kemudian kita juga tadi sudah melakukan identifikasi dari identitas juga dari pemohon maupun termohon, baik itu dari kuasa hukumnya juga kita sudah lihat bersama-sama tadi. Sidangnya akan dilanjutkan kapan? Kita lanjutkan besok untuk jawaban termohon, karena tadi pihak termohonnya masih belum siap untuk melakukan jawaban termohon, dan kita masih belum menerima tadi draft dari jawaban termohonnya. Berarti mediasi sudah tidak mungkin dilakukan ya, Pak ya? Sudah lewat, karena ini kan lanjutan dari mediasi ya, musyawarah terbuka. Kemudian ada hasil yang maksimal nanti. Pak, kalau proses persoalan ini apa perlu sampai ke pusat, Bawaslu pusat, KPU pusat, atau cukup ditingkatkan? Bawaslu Kota mengambil alih ya, dalam artian kita memiliki kewenangan juga untuk menyelesaikan sengketa, apalagi di pemilu kemarin kita juga melaksanakan yang seperti ini juga pada saat itu adjudikasi. Kalau peluang dari pemohon sendiri itu? Ya kita lihat nanti, kita kan masih belum mengkaji keseluruhan ya pokok-pokok permohonannya. Pak, yang terakhir mungkin ini ada rentang waktunya nggak? Maksudnya ini harus selesai maksimal tanggal berapa? Iya, jadi dalam proses ini kita kan melaksanakannya 12 hari kerja ya. Jadi hari kerja, hari kalender, maksimal nanti putusan di hari ke-12 terakhir. Hari ke-12. Dihitungnya mulai hari ini ya? Mulai kemarin musyawarah tertutup. Pak, ini hari ke-4 atau 3? Iya, hari ke-4 ini. Pertama ditegaskan di dalam permohonan kita itu, satu, kita minta Bawas itu mengesahkan jumlah dukungan yang sejumlah 40.689 dukungan itu dinyatakan sah, karena itu sudah masuk dalam keputusan KPU. Yang kedua, Bawas kita minta untuk menyatakan tidak sah terhadap 13.615 yang dinyatakan oleh KPU itu tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga di petitum berikutnya 13.615 itu kita minta, satu, itu diupload kembali ke Silon. Dua, dilakukan verifikasi administrasi ulang. Ketiga, dihitung secara manual bukti dukungan kita sesuai dengan B1 KWK perseorangan. Jadi ada 3 hal itu yang kita minta kepada Bawas, agar 13.615 itu kalau di Silon atau diupload ke Silon kembali, atau diverifikasi administrasi ulang kembali, atau dihitung kembali, maka kita sudah melebihi memenuhi syarat dari syarat minimal dukungan. Menurut tim sendiri, data yang dimasukkan Silon yang sudah memenuhi syarat berapa? Sesuai dengan berita acara 40.689 ya, itu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi sebenarnya kalau menurut kita 53.000 sekian itu yang sudah kita serahkan kepada KPU, sehingga harusnya KPU tidak memutuskan kita ada yang TMS. Harusnya kita sudah lebih memenuhi syarat dari batas minimal. Ini kalau permasalahan terkait Silon ini kan nggak cuma di Malang. Ya. Di beberapa daerah termasuk di Jakarta kan juga. Ya. Yang kendala yang dialami teman-teman ini terkait dengan Silon apa, Mas? Secara teknis? Secara teknis, satu, sering terjadi buffering. Jadi pada saat upload ya, dari data Excel, data scan KTP dukungan,
ke silon itu sering buffering atau pending atau sering putar-putar ya buffering itu. Kemudian secara teknis juga tadi kita mencatat selama proses verifikasi itu ada 3 hari silon itu mengalami mati total ya. Jadi di tanggal 23 Mei, kemudian di tanggal 24 Mei dan tanggal 26 Mei itu silon mati mulai pagi sampai malam. Sehingga kalau terjadi buffering mati silon itu, maka itu merugikan pemohon, mengurangi waktu kita untuk mengupload ke dalam silon. Persidangan hari ini agendanya seharusnya pembacaan permohonan, yang kedua adalah pembacaan jawaban dari termohon atau KPU, tapi ternyata KPU tidak siap untuk memberikan atau menyampaikan membacakan jawaban. Nah, jadi sehingga ini juga akhirnya menunda waktu, padahal penyelesaian sengketa proses ini hanya punya waktu 12 hari sejak permohonan kita daftarkan. Nah, sehingga kalau KPU hari ini tidak membacakan, akhirnya tertunda besok dan ini ya memakan waktu. Normal saja, sesuai dengan prosedur. Pertama, kita meyakini bahwa apa yang sudah kita lakukan dari proses verifikasi administrasi itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur. Itu berhubung kemudian ada keberatan dan macam-macamnya, itu merupakan hak dari tim AC seperti itu. Aplikasi silon yang dipermasalahkan pemohon gimana? Itu kan aplikasi yang kita yakini sampai saat ini merupakan aplikasi yang presisi dari sisi hasil administrasi. Itu merupakan alat bantu yang penting bagi proses verifikasi administrasi. Kenapa dikatakan penting? Karena silon itu juga terkoneksi dengan data-data yang ada di Dispenduk Capil, sehingga ketika ada ketidaksesuaian melalui silon lah kita bisa mengetahui seperti itu. Misalnya antara NIK dengan nama tidak sesuai, namanya A tapi NIK-nya bukan miliknya A, seperti itu bisa teridentifikasi melalui silon. Atas keberatan silon ini sering bermasalah ketika diupload kemudian tidak masuk, itu seperti apa Pak? Oke, kalau persoalan itu kan persoalan sistem yang juga di luar kuasa kami. Maka kita lihat di fakta persidangan mungkin, kemudian terkait dengan kejadian-kejadian itu apa yang menjadi hasil dan keputusan dari persidangan, ya itu kita lakukan. Kita tidak bisa berasumsi ingin menambah waktu tanpa ada payung hukum yang bisa menjadi acuan bagi kita, bagi KPU seperti itu. Ada peluang untuk keinginan mereka untuk verifikasi ulang gitu Pak? Ada peluang untuk teman-teman sudah menyaksikan tadi ya proses persidangan. Lah, sesuai apa yang menjadi keberatan dan keinginan oleh pihak pemohon seperti itu. Artinya bisa dilakukan itu? Tergantung hasil putusan daripada proses adjudikasi ini. Pak, tadi ini kan dipending karena KPU dinyatakan tidak siap kuasa hukumnya, itu gimana? Apa memang ada yang perlu di Yang menyatakan tidak siap itu siapa? Bawaslu, Ketua Majelis tadi. Ya sudah, kalau dinyatakan tidak siap ya kita ikuti dan kita persiapkan lebih matang seperti